Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 rumah dan 1 gudang terbakar di Kota Tebing Tinggi. Beredar luas di media sosial, ibu rumah tangga di Kota Binjai mengeluh telah membeli beras diduga berbahan plastik. Mantan Direktur PT Perkebunan Sumatera Utara dan Purnawirawan TNI menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Negara dirugikan 50 miliar rupiah. Ibu rumah tangga di Kota Binjai mengeluh telah membeli beras yang diduga berbahan plastik. Dinas Ketahanan Pangan Kota Binjai bersama Polres Binjai dan juga Bulog mengambil sampel beras untuk diuji laboratorium dan membuktikan kebenarannya. Bulog. Membal dia. Ibu rumah tangga mengeluh usai membeli beras Bulog di Gerakan Pangan Murah Pemerintah Kota Binjai di Kelurahan Bergam, Kecamatan Binjai Kota pada 4 Oktober lalu. Dalam video, sang ibu menunjukkan hasil olahan beras yang berasal dari Bulog dengan merek SPHP dengan beras yang berasal dari kilang padi. Hasilnya nasi dari Bulog setelah dibentuk seperti bola membal saat dilempar ke lantai, sedangkan nasi yang berasal dari kilang padi menempel ke lantai. Kenapa beras kayak gini tidak diketahui? Menyikapi viralnya video tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kota Binjai bekerja sama dengan Polres Binjai dan Bulog mengambil sampel beras yang masih tersedia di Dinas Ketahanan Pangan Kota Binjai untuk dilakukan uji laboratorium di Kota Bogor. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Kota Binjai mengatakan distribusi pangan murah ini merupakan program dari pemerintah pusat untuk menekan harga beras dan distribusi berasnya berasal dari Bulog. Kita kabupaten kota, Dinas Ketahanan Pangan itu dihimbau, dianjurkan untuk mengadakan gerakan pangan murah ini untuk membantu masyarakat supaya harga beras ini bisa stabil ya. Dan sumbernya itu dari Bulog ya? Iya, jadi kita di untuk Kota Binjai, untuk kota-kota lah, kota yang ada di Indonesia ini itu sebagai fasilitator. Jadi kita tetap menyurati Bulog untuk memfasilitasi penyediaan barangnya. Jadi kita di Kota Binjai hanya untuk tempatnya dan untuk membantu penyalurannya. Gitu. Sementara itu, Wakil Pimpinan Cabang Bulog Medan mengatakan sebelum masuk ke Indonesia, beras impor yang berasal dari beberapa negara ini sudah melewati pengujian dan jika lulus maka disimpan di gudang Bulog. Sebenarnya kami harusnya menindak tegas ya, karena itu kan kerugian buat perusahaan kami. Kami pemerintah dalam hal ini sebagai perusahaan yang bertugas untuk stabilisasi harga, kami sudah berupaya untuk penyediaan beras yang baik, berkualitas dan murah untuk kalangan masyarakat. Namun apapun itu kami tetap mendukung upaya dari pemerintah daerah, dari Ketahanan Pangan Kota Medan dan juga Polres dari Kota Binjai. Kasat Reskrim Polres Binjai juga menyatakan telah mengambil sampel beras yang dicurigai berbahan plastik dan akan diuji di laboratorium di Bogor. Selain itu, Polres Binjai juga sudah memeriksa beberapa saksi termasuk ibu rumah tangga pembuat video tersebut. Jadi kami sendiri dari Polres, kami hari ini telah melakukan pengiriman uji sampel beras yang juga ada kandungan plastiknya, di mana hal itu kami koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Prof. Sumut, dan dari sampel tersebut akan dikirimkan ke Bogor. Warga Binjai diimbau tidak resah dengan beredarnya video tersebut dan bersabar hingga keluarnya hasil laboratorium Bogor yang diperkirakan bisa diperoleh pada 10 hari ke depan. Ini mau saya kirim ke Ibu Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Binjai. Kelurahan Berengam ya, karena semalam saya beli Bulog ini di Berengam. Mantan Direktur PT Perkebunan Sumatera Utara dan Purnawirawan TNI menjadi tersangka dalam kasus koneksitas. Bersama 1 tersangka lainnya diduga melakukan korupsi eradikasi lahan PT PSU yang menyebabkan kerugian negara sebesar 50 miliar rupiah.
Bidang Tindak Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan 3 tersangka dalam perkara koneksitas yang melibatkan warga sipil dan purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir Letkol. Ketiga tersangka yakni mantan Direktur PT Perkebunan Sumatera Utara Ghazali Arif, Direktur PT Kartika Berkah Bersama Febrian Moris Diak Batee, dan Ketua Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babin Min Vetcat Kodam 1 Bukit Barisan Letkol Purnawirawan Sahat Tua Batee. Para tersangka terlibat dalam tindak pidana korupsi kegiatan eradikasi pada lahan perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara di Tanjung Kasau, Kabupaten Batubara pada tahun 2019 hingga 2020. Eradikasi merupakan kegiatan pembasmian penyakit dan pemusnahan tanaman dan pengolahan lahan yang sudah terserang penyakit, bertujuan untuk mencegah penyebaran infeksi penyakit pada tumbuhan. Bukannya melakukan eradikasi, ketiga tersangka malah menjual tanah perkebunan untuk proyek pembangunan jalan tol. Total tanah yang dikeruk mencapai 2.900 meter kubik yang nilai penjualannya saat itu mencapai 52 miliar rupiah. Dari total penjualan tanah itu, PT PSU menerima 1,7 miliar rupiah untuk pembayaran tanah disposal. Perbuatan para tersangka telah menyebabkan kerugian negara sebesar 50 miliar rupiah. Jumlah total lokasi penjualan sebesar 52 miliar 151.610.000 rupiah. Uang tersebut disetorkan ke PT Perkebunan dalam hal ini BUMD sebesar 1.710.000.000. Selebihnya 50.441.613.822 rupiah ini disalahgunakan oleh mereka tersangka. Ketiga tersangka akan menjalani penahanan 20 hari ke depan di Lapas Tanjung Gusta Medan dan di instalasi tahanan militer Pomdam 1 Bukit Barisan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Masih terkait kasus hukum, sebanyak 103 perkara pidana berakhir dengan menempuh keadilan restoratif di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada periode perkara Januari hingga Oktober 2023. Perkara didominasi oleh kasus penganiayaan. Langkah mengedepankan keadilan restoratif ditempuh sebagai instrumen berdasarkan usulan dan pertimbangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif. Syarat diajukan untuk pertimbangan keadilan restoratif diantaranya tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000 serta ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. 103 perkara yang ditempuh melalui keadilan restoratif di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara didominasi kasus penganiayaan dan pengerusakan ringan, serta perkelahian antar keluarga maupun tetangga. Ada 103 perkara yang dihentikan penuntutan melalui pendekatan restoratif justice. Dalam kurun waktu Januari sampai dengan Oktober, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah berhasil. 103 itu adalah dihentikan penuntutannya karena sesuai dengan Perja 15 tahun 2020 Peraturan Jaksa Agung tentang restoratif justice, di mana salah satu kriterianya adalah ada perdamaian di kedua belah pihak. Ada perdamaian di kedua belah pihak di mana tidak ada lagi permasalahan. Dan di situ bisa kita lihat adalah kembali kepada keadaan semula. Keberhasilan keadilan restoratif tidak luput dari peran aktif dari berbagai pihak, baik korban maupun tersangka. Perkara menonjol yang akhirnya rampung menempuh keadilan restoratif diantaranya kasus penganiayaan dengan terlapor Erlina Jebua, janda 5 anak yang ditahan Kejaksaan Negeri Nias Selatan, dipicu permasalahan penyerobotan lahan dan pembangunan pondasi di perkarangannya pada Mei 2023 lalu. Penahanan Erlina sempat viral lantaran kelima anaknya yang masih kecil menangis tak berdaya menyaksikan sang ibu ditahan.
Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Setelah mendapat teguran dari DPRD Simalungun dan DPRD Sumatera Utara, PT Industri Nabati Lestari akhirnya memasarkan minyak goreng premium Salvaco di Kabupaten Simalungun. Distribusi minyak goreng jenis Salvaco Premium dan lainnya tampak mulai dipasarkan PT Industri Nabati Lestari atau PT INL kepada masyarakat Kabupaten Simalungun minggu lalu. Antusias warga Kabupaten Simalungun terlihat dengan mengunjungi stand Migor yang hadir di kegiatan Maulid Nabi Muhammad di Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. Sebelumnya minyak goreng Salvaco INL Nusa Kita sangat langka di Simalungun dan Siantar. Dengan adanya stand ini, semua warung dapat kembali menjual produk asli buatan pabrik di Simalungun ini. Bahkan kehadiran INL nanti tausiahnya Pak Ustadz mau dikasih atau bagaimana? Kita sebagai pelan-pelan aja ya Bu dalam hal untuk industri pelan-pelan atau kuat-kuat atau gaspol minyak goreng untuk menjaga ketahanan pangan. Memang beruntung ibu-ibu berusaha hadir lebih kepada masyarakat. Biasanya menyampaikan tausiahnya itu pasti memberikan semangat buat ibu-ibu. Nanti sekarangnya pasti. Dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad, PT INL berpartisipasi untuk memasarkan minyak goreng kepada warga di Simalungun agar kehadiran produk lokal dapat dirasakan warga sekitar pabrik. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Fri Meriana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.